Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Navita dengan NIM L1A12091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan hutan produksi lestari yang apakah PHPL itu kamu ini kenapa sih? Gak bisa konteknya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Novita dengan NIM L1A12091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL. Nah, masuk penjelasan pertama yaitu apakah PHPL tersebut? PHPL adalah pengelolaan hutan produksi lestari yang merupakan perwujudan dari konsep pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan yang memerlukan sistem pengelolaan hutan produksi yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi kehutanan. Nah, kenapa sih harus ada PHPL? Yang pertama yaitu dapat menentukan unit pengelola hutan dan industri yang memenuhi standar persyaratan PHL. Yang kedua, green buyers dapat menentukan produk kehutanan yang ramah. Yang ketiga, yaitu membuat tekanan kepada investor untuk membangun green image. Yang keempat, jaminan pasar bagi produsen produk kehutanan yang ramah. Yang kelima, mengurangi resiko dampak sosial dan lingkungan. Yang keenam, meningkatkan kinerja pengelola dalam PHL. Nah, dalam PHPL tersebut ada aspek-aspek pentingnya yaitu yang pertama, aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan. Yang kedua, aspek kesinambungan produksi. Yang ketiga, aspek konservasi ekologi dan lingkungan. Yang keempat, aspek manfaat sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang terakhir yaitu aspek kelembagaan. Dengan adanya proses pengelolaan hutan produksi lestari melalui kegiatan atau program penerapan pengelolaan hutan produksi lestari tersebut, tentunya memuat suatu tingkat kinerja dalam pelaksanaan programnya. Dalam mengukur tingkat kinerja dari pengelolaan hutan produksi lestari tersebut, diperlukan namanya standar dan pedoman dalam penilaian atau pengukuran pengelolaan hutan produksi lestari. Standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang wajib atau mandatory diatur melalui peraturan pemerintah dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu sukarela atau voluntary diatur melalui lembaga LEI dan FSC. Nah, pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari mencakup ruang lingkup, yaitu pedoman mencakup pelaksanaan penilaian kinerja di IUP HHK hutan alam, hutan tanaman, dan restorasi ekosistem dan hak pengelolaan. Yang kedua, pelaksanaan penilaian menggunakan standar penilaian kinerja PHPL. Yang ketiga, standar memiliki berbagai kriteria dan indikator penilaian. Yang keempat, penilaian dalam rentang waktu 5 tahun. Untuk kegiatan penilaiannya sendiri, bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama permohonan penilaian. Audit mengajukan permohonan penilaian melalui LPP HPL menindaklanjutin, dan LPP HPL melakukan kajian pada dokumen dan penyelesaian urusan kontrak kerja. Untuk perencanaan penilaiannya, yaitu persiapan rencana audit, sedangkan untuk pelaksanaan penilaiannya terbagi menjadi 2 tahap, yaitu audit tahap 1 dan audit tahap 2. Nah, masuk ke tata cara penilaian. Tata cara penilaian ini dibagi menjadi 2 bobot, yaitu bobot verifier dan bobot indikator. Penentuan nilai akhir kinerja
yaitu indikator nilai baik jika total nilai verifier besar dari 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang tidak ada verifier dominan yang bernilai buruk. Yang kedua, indikator nilai sedang jika total nilai verifier antara 60% sampai dengan 80% dan tidak ada verifier yang bernilai buruk. Yang ketiga, indikator nilai buruk jika total nilai verifier kecil dari 60%. Untuk pelaporannya sendiri yaitu laporan disusun tim audit, laporan disajikan dalam buku atau file, laporan jika hasil kinerja buruk dilaporkan ke LPPHPL dan penyampaian data paling lama 7 hari. Untuk pengambilan keputusan sendiri itu dilakukan oleh pihak LPPHPL. Yang kedua, pihak dinyatakan lulus minimal nilai kinerja berpredikat sedang. Ketiga, jika audit tidak lulus, diberi kesempatan ajukan banding. Yang keempat, pengumuman hasil keputusan tersebut di-upload di web LPPHPL dan web kementerian. Untuk penerbitan sertifikatnya yaitu SPHPL diberikan ke audit dengan nilai kinerja minimal sedang. Jika nilai kinerja buruk tetapi memenuhi syarat legalitas kayu diberikan SLK atau sertifikat legalitas kayu. Audit dengan nilai kinerja buruk yang memperbaiki kinerja jika dinyatakan lulus maka diberi SPHPL dan SLK tidak berlaku lagi. SPHPL berisi nama audit, lokasi, nomor izin, nama LPHPL dengan logo KIAN, dan lain-lain. Audit yang areal pekerjaan lebih dari 1 akan diberi SPHPL dengan minimal nilai kinerja sedang di setiap arealnya. Perlunya perbedaan antara SPHPL baru dengan SPHPL yang sudah tidak berlaku. Informasi mengenai SPHPL diterbitkan di web PHPL atau web kementerian. Untuk penilikannya, penilikan dilakukan 1 tahun sekali selama sertifikat PHPL masih berlaku. Paling lama penilikan dilakukan 12 bulan setelah terbit atau dibagikannya sertifikat PHPL. Lamanya waktu pengambilan keputusan penilikan dilakukan paling lama selama 30 hari sesuai dengan waktu dalam kalender. Untuk resertifikasi, yaitu resertifikasi merupakan tahapan pembaharuan sertifikasi PHPL yang dilakukan sebelum masa berlaku sertifikat PHPL tersebut berakhir. Untuk pembekuan dan pencabutan SPHPL, pembekuan terjadi dikarenakan pemegang SPHPL tidak menerima dan tidak ingin dilakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pencabutan sertifikasi terjadi jika pemegang SPHPL juga tidak menerima dilakukan pemeriksaan setelah 3 bulan ditetapkan penilaian. Untuk transfer sertifikasi ini di mana yang dapat ditransfer merupakan SPHPL yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh LPPHPL yang telah mendapatkan nilai atau akreditasi dari pihak KIAN dan sudah ditetapkan oleh Menteri. Pedoman lainnya yaitu pelaporan dari pemegang sertifikat kepada LPPHPL jika terdapat perubahan nama dan lainnya. LPPHPL melakukan rekapitulasi atau ringkasan penilaian setelah mengevaluasi perubahan-perubahan tersebut di setiap kurun waktu 3 bulan sekali sebelum web milik pihak LPPHPL. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pengelolaan hutan produksi lestari yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.